Video ini akan membahas kontrol optimal pada kart pendulum menggunakan metode LKR. Pengenalan sistem kart pendulum, atau dalam konsepnya itu menggunakan inverted pendulum atau pendulum terbalik, yaitu pendulum yang memiliki pusat massa di atas titik porosnya. Inverted pendulum itu tidak stabil tanpa adanya penambahan kendali. Pendulum akan jatuh jika kereta tidak digerakkan untuk menyeimbangkannya. Tujuan dari sistem kontrol adalah untuk menyeimbangkan pendulum terbalik dengan menerapkan gaya pada gerobak tempat pendulum terpasang. Konsep kendali pendulum sama halnya seperti kendali pada peluncuran roket, yakni dapat berdiri tegak di posisi seimbangnya. Selain itu, konsep inverted pendulum dapat diaplikasikan juga pada sistem balancing robot dan juga Segway. Sistem inverted pendulum merupakan sebuah pendulum yang dikendalikan dengan gaya tertentu agar dapat berdiri secara seimbang. Pemodelan sistem. Pada pemodelan sistem ini akan dicari model matematisnya yang nantinya akan direpresentasikan dalam persamaan state space. Selain itu, pemodelan sistem ini mengacu pada paper berikut dengan judul Kontrol Optimal pada Balancing Robot Menggunakan Metode Linear Quadratic Regulator oleh Juliana dan kawan-kawan. Untuk pemodelan sistem ini, kita akan memodelkan dari gambar berikut dengan keterangan sebagai berikut. Pertama, kita lihat pada kart. Kita akan menggunakan rumus hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di sini F-nya adalah untuk gaya horizontal. Nah, diturunkan adalah sebagai berikut. Di sana ada juga variabel H besar. H besar adalah gaya reaksi dari pendulum. Dan X dot merupakan turunan pertama dari X atau posisi sama dengan kecepatan. Dan X dot dot merupakan turunan kedua yang sama dengan percepatan. Didapat persamaan pertama. Nah, untuk H adalah diwakili dengan persamaan berikut. Nah, setelah didapat dua persamaan tadi, kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan ke-1. Nah, kita substitusikan H tadi didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu persamaan ketiga. Untuk selanjutnya, gaya-gaya yang tegak lurus batang pendulum kita jumlahkan. Didapatkan hasil persamaan 4. Untuk menghilangkan V dan H, atau V itu adalah gaya reaksi vertikal dan H adalah gaya reaksi horizontal pada pendulum, kita akan melakukan sebagai berikut. Didapatlah hasil persamaan kelima. Lalu substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Lalu dapatkan hasil persamaan 6. Namun di sini kita lihat pada substitusi, yang disubstitusi adalah V sin theta ditambah H cos theta menjadi I kali theta dot dot. Namun di sana ada L-nya. Oleh karena itu, semua dikali dengan L. Lalu, untuk menjaga balancing robot tetap vertikal, maka dapat diasumsikan theta yang dihasilkan kecil. Sehingga cos theta itu sama dengan 1, sin theta kita anggap theta, theta dot kuadrat kita anggap 0. Maka dari persamaan 3 dan persamaan 4 yang kita dapat tadi sebelumnya, dapat kita linearisasikan. Berikut adalah hasilnya. Dengan mengacu pada asumsi tadi, hasilnya adalah persamaan 7 dan persamaan 8.
Lalu untuk persamaan state space-nya, yaitu yang diinginkan pada paper adalah state-nya itu adalah x, x dot, theta, dan theta dot. Atau posisi, kecepatan, sudut, dan kecepatan sudut. Nah, agar persamaan state space linear untuk x dot dot, maka harus merupakan fungsi dari turunan yang lebih rendah saja. Itu pun berguna untuk theta dot dotnya. Berikut theta dot dot disubstitusikan pada x dot dot, begitupun sebaliknya. X dot dot disubstitusikan pada theta dot dot. Nah, untuk menentukan persamaan state-nya, kita lakukan sebagai berikut. X1 dot sama dengan X2, yaitu sama dengan X dot. Kemudian X2 dot sama dengan X dot dot, sama dengan hasil sebagai berikut. Dan X3 dot sama dengan X4, yaitu sama dengan theta dot. Dan X4 dot sama dengan theta dot dot, yang didapat dari hasil tadi. Maka didapatlah persamaan state space-nya, yakni sebagai berikut. Dengan output yang diinginkan adalah 2. Itu pada posisi dan sudut pada pendulum. Nah, dari sini juga dapat kita ketahui parameternya untuk mengisi variabel-variabel yang ada. Parameter ini disesuaikan dengan paper yang diacu. Perancangan sistem kendali. Pada perancangan sistem kendali, kita menggunakan LQR. Apa itu LQR? LQR adalah linear quadratic regulator. Nah, ini merupakan salah satu metode dalam perancangan sistem kontrol optimal. Metode optimasi LQR dengan menentukan sinyal masukan yang akan memindahkan suatu state sistem linear dari kondisi xt0 menuju kondisi xt yang akan meminimumkan suatu indeks untuk kerja performansi kuadratik. Cost function yang dimaksudnya yaitu adalah sebagai berikut. Di sana terdapat Q dan R. Q dan R ini adalah merupakan matriks semi-definite positif, matriks simetri, dan real. Dengan Q lebih dari sama dengan 0 dan R lebih dari 0. Oke, untuk selanjutnya yaitu perancangan sistem dari pemodelan sistem yang sudah didapat sebelumnya, itu dengan bantuan software MATLAB. Yang pertama yaitu saya menggunakan CLC dan Clear, itu agar ketika program dijalankan, variabel yang sebelumnya ada pada workspace itu akan terhapus, sehingga akan memudahkan kita. Ya, selanjutnya itu parameter. Parameter-parameter ini diketahui dari jurnal yang diacu sebelumnya. Dari pemodelan sistem juga tadi sudah diketahui dan dibahas. Selanjutnya itu state space. Dari pemodelan sistem tadi diketahui state space-nya. Nah, state space tersebut diimplementasikan ke dalam MATLAB ini dengan perintah berikut. Dalam hal ini juga, output pada state space itu ada dua output, yaitu pada posisi pada card, yang kedua adalah sudut pada pendulum. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita melakukan perancangan, kita harus melakukan pengujian control ability-nya dulu terhadap sistem. Hal ini bertujuan agar sistem dapat diketahui sistem itu bersifat controllable atau tidak. Nah,
Untuk pengujian controllability itu digunakan dengan matriks CM dan rank, bisa juga dengan determinan dari matriks CM-nya tersebut. Dengan perintah berikut, CTRB A, B. Ini kenapa dari B? Karena itu dilihat dari inputnya juga. Mari kita run. Nah, dari hasil kita ketahui dari matriks CM itu menghasilkan matriks berordo 4 kali 4. Dan ranknya itu adalah 4. Dan determinannya juga tidak sama dengan 0. Ini menandakan bahwa sistem ini bersifat controllable, yang artinya bisa dimasukkan metode kendali LKR. Lanjut, yaitu kita akan mencoba menguji observability-nya dulu. Nah, untuk pengujian observability itu harus dicek dari tiap outputnya salah satu, sehingga ini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk pengujian observability pada sistem ini dilihat dari outputnya, yaitu berupa pada posisi ya. Nah, dengan sintaks berikut. Mari kita coba run. Nah, dilihat bahwa matriks OM adalah matriks 4 kali 4 dan ranknya adalah 4 dan determinan pada OM itu tidak sama dengan 0. Sehingga bahwa diketahui bahwa output posisi pada card pada sistem ini bersifat observable. Selanjutnya kita akan ganti untuk output pada pendulum sudut. Ya. Mari kita coba run. Nah, untuk pada output pendulum matriks OM itu 4 kali 4, namun ranknya itu adalah 3 dan determinannya adalah 0. Ini menandakan bahwa sistem untuk output pada pendulum sudut ini bersifat not completely observable. Namun jangan khawatir, hal ini tidak akan berpengaruh pada pengujian LKR karena yang dibutuhkan LKR adalah control ability-nya. Selanjutnya yaitu adalah pengobotan nilai key dan R. Nah, untuk pengobotan nilai key dan R ini, penulis menunjukkan bahwa nilainya itu dari C transpose dikali C. Jangan lupa C-nya ini adalah nilai dari dua outputnya dimasukkan. Yang tadi sebelumnya sudah dihapus. Kemudian untuk determinannya juga itu dulu karena akan menimbulkan error. Lanjut, kita run. Nah, dari sini terdapat matriks key 4 kali 4 dengan ada 2 angka 1. Nah, angka 1 ini yang nantinya akan dirubah nilai-nilainya sehingga kita mendapatkan nilai key yang bagus terhadap respon yang diinginkan.
Setelah saya coba-coba sebelumnya, itu nilai key-nya itu adalah sebagai berikut. Dengan key 100 dan R adalah 10. Dan untuk mencari nilai K atau penguatan gain LKR-nya itu dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Mari kita coba run. Nah, di sini terlihat bahwa matriks K LKR itu berupa matriks 1 kali 4. Itu penguatan LKR-nya. Selanjutnya akan dilakukan pada simulasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu simulasi yang akan dilakukan pada open loop system dan closed loop system. Untuk sistem open loop ini, yang dibutuhkan adalah state space murni dari sistem tersebut, yang saya beri nama dalam sysOL atau sistem open loop. Kemudian untuk figur 1 yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, untuk mengujinya dilakukan pada step dan waktunya yaitu 0 sampai 10 dengan resolusi 0,1. Mari kita jalankan. Dari sini kita mendapatkan hasil dua output sesuai dengan pada state space murni, yaitu output posisi pada card dan output pendulum sudut pada pendulum. Dapat dilihat bahwa tiap hasil, baik posisi maupun sudut pada pendulum, itu semuanya tidak stabil. Lalu apakah dengan LKR nanti akan menstabilkan? Mari kita lihat. Untuk closed loop system yang diperlukan yaitu A baru ACL dengan rumus sebagai berikut: A min B kali K dari LKR yang tadi didapat. Lalu untuk sistem CL-nya dapatkan sistem tersebut, lalu kita uji dalam step. Mari kita coba run. Nah, dari hasil kita dapat untuk sistem closed loop, output pertama yaitu pada posisi card itu menjadi stabil, maupun pada output kedua pada sudut pendulum juga menjadi stabil. Kita bandingkan dengan open loop yang sebelahnya, yang tadinya tidak stabil menjadi stabil. Waktu stabilnya bisa kita lihat yaitu sekitar ketika detik 3,86 untuk posisi, dan untuk pendulum yaitu pada detik 5,85. Selanjutnya yaitu pada simulink. Oke. Selanjutnya kita akan simulasi menggunakan simulink. Kita akan membuat blok diagram simulink untuk open loop system dan closed loop system. Yang pertama, kita akan membuat open loop system. Sebelumnya kita akan melakukan
save terlebih dahulu, simpan di tempat yang sama dengan file MATLAB yang sebelumnya. Setelah save, maka kita buat sistem open loop diagram. Yang perlu diperhatikan yaitu pada tiap gain. Nah, untuk pada tiap gain, jangan lupa dirubah menjadi sesuai dengan variabelnya. Kemudian multiplication-nya juga perlu diperhatikan, yaitu dirubah menjadi matriks K kali U. Hal ini berguna untuk semuanya. Nah, mari kita coba run. Di sini saya menggunakan demux karena keluaran dari output C itu adalah 2 output. Nah, hasil untuk menampilkan agar berdampingan, kita pilih layout. Nah, kita lihat hasil dari scope itu untuk open loop tidak stabil, dan ini hasilnya sama dengan MATLAB yang sebelumnya. Kita bandingkan, hasilnya sama, atasnya juga sama. Maka selanjutnya itu adalah untuk pembuatan closed loop. Closed loop sistem yang perlu diperhatikan yaitu adalah adanya penambahan gain K. Gain K yang dari sebelumnya didapat dari LKR. Ini akan di-feedback-kan pada sistem. Mari kita coba lihat hasilnya. Kita run. Nah, hasil yang diperoleh itu adalah menjadi stabil. Ini sama seperti pada program sebelumnya, yaitu hasilnya stabil dengan menggunakan metode kendali LKR. Ini stabil pada output pendulum maupun pada cardnya. Kesimpulan. Dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan yaitu pertama, dengan penambahan kendali LKR, sistem kard pendulum ini menjadi stabil. Yang kedua yaitu hasil yang optimal terdapat pada nilai matriks bobot Q dan R, yaitu pada Q dengan 100 dan R itu sama dengan 10. Waktu stabil untuk posisi card yaitu 1,74 second dan untuk sudut pendulumnya yaitu 4,68 second.